Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Sakaria 3 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Stano Kaleptan dari Bandung. Kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Bapak Weliho untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Weli. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom FWF ini Tuhan. Kiranya kami boleh belajar untuk mendalami apa yang akan diajarkan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-firman yang akan disampaikan Tuhan. Juga untuk teman-teman yang belum hadir Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, kiranya mereka juga boleh mendengarkan dan belajar bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan acara Zoom ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Ingin menyampaikan sebuah eksposisi Sakaria 3 ayat 1 sampai 10. Ya, Sakaria ini mempunyai satu tema tentang sebuah penglihatan dari Nabi Sakaria tentang Yosua sang imam besar, ya, pada zamannya di Yerusalem. Ya, sekalipun ayat ini hanya 10 tetapi penguraiannya sangat banyak sekali. Ya, saya berharap bisa terselesaikan. Saya akan mulai dari latar belakang bahwa kitab Sakaria ini ditulis oleh Sakaria sendiri kurang lebih tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Dan arti Sakaria ini yaitu Allah mengingatkan. Nah, Sakaria ini adalah putra Berekia dan cucu Ido, ya. Dan nama Sakaria, nama Yosua sendiri atau Yosua sendiri adalah seorang Lewi dan keturunan Harun di Yerusalem, ya. Dan itu terjadi pada Paskah, ya. Paskah setelah pembuangan sekitar 538. Nah, sepertinya pesan Nabi Sakaria ini sama seperti Nabi Hagai, ya. Nabi Hagai lalu 2 bulan kemudian Nabi Zakaria, ya, terjadi di Yerusalem, yaitu untuk memberikan semangat, ya, karena dalam sebuah proses pembangunan Bait Allah memberikan penghiburan karena memang pada masa pembuangan mereka masih merasa dalam sebuah tekanan, tetapi peringatan dan hukuman, ya, itu kejadiannya pada pasca pembuangan dan masa pembangunan Bait Allah. Nah, sesuai penglihatan daripada Sakaria berkaitan dengan satu sosok Yosua sebagai imam umat Israel, atau boleh dikatakan wakilnya gereja pada saat ini. Dan umat pilihan, umat-umat Yahudi, kita konfirmasikan sebagai orang percaya pada zaman ini. Nah, yang menjadi permasalahan adalah tentang spiritual yang dialami umat Israel ataupun juga umat percaya saat ini dengan sebuah pergumulannya. Nah, kalau kita melihat di dalam eksposisi daripada Sakaria, maka kita bisa melihat di dalam ayat 1 dan 2 itu sebuah tuduhan oleh setan terhadap Yosua. Namun itu dibenarkan oleh Allah, ya. Dan di dalam ayat 3 dan 5 itu berbicara tentang bagaimana pakaian yang kotor yang dikenakan oleh Yosua. Tetapi ada pembelaan Allah, yaitu dengan penggantian pakaian. Dan di dalam ayat 6 dan 7, itu pemberian tentang kepercayaan dari sebuah jabatan keimaman jika ia hidup benar, berkelakuan baik. Ya. Dan di dalam ayat 8 dan 10, pemberitaan Injil yang berhubungan dengan satu nubuatan daripada Kristus.
ya, yang harus dilengkapi dengan tugas-tugas kesempurnaannya yang harus dijalankan dengan segala pengorbanannya, ya, untuk memperoleh satu kemenangan, ya, dan hasilnya adalah pengampunan dan kedamaian. Itu di ayat 8 dan 10. Nah, tetapi dari sebuah inti eksposisi daripada Sakaria 3 ini, itu diuraikan secara simbolis, ya, khususnya di dalam Sakaria 3 ayat 1 sampai 5. Kenapa Sakaria menjadi sebuah kitab yang menarik? Karena Sakaria ini diuraikan dengan simbolik, gambar-gambar, perumpamaan-perumpamaan. Dan yang Sakaria 6 dan 10 itu adalah janji-janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Nah, di dalam sebuah pembahasan, dikatakan di dalam ayat 1, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar, yang dimaksud adalah Yosua bin Yosadak, ya, imam Yerusalem. Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Nah, di dalam kata malaikat, saya hanya menemukan malas, ya, yang arti kata mengutus atau wakil atau utusan khusus dari Allah, tidak lebih. Tetapi ada beberapa pakar atau bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah sebuah utusan, yang sebagian besar komentator konservatif itu meyakini bahwa dia adalah pribadi kedua daripada Tritunggal, Kristofani. Alasannya, dia mengambil sebuah contoh-contoh yang terdapat di dalam Ayub 1 dan 2. Bahwa Tuhan Allah bukan di hadapan wakil-wakilnya, tetapi Tuhan sendiri dengan segala otoritasnya menegur setan 2 kali. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Dan malaikat yang menuntut Nabi Zakaria ini dengan memperlihatkan Yosua dalam arti kata Yahweh sebagai penyelamat. Nah, sedangkan Yosua ini digambarkan sebagai imam besar bin Yosadak. Ya, kalau kita lihat di dalam Sakaria 6 ayat 11 maupun di dalam Hagai 1 ayat 1 sangat jelas sekali bahwa dia adalah imam besar sebagai wakil daripada Allah, ya, sebagai imam umat Israel. Nah, pada saat itu dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sakaria 1 ayat 11 dan 12. Nah, dia berhadapan dengan si penuduh. Si penuduh secara harfiah adalah setan. Ya, dia berdiri di sebelah kanan Yosia, siap untuk menuduhnya. Tuduhan-tuduhan yang dihadapkan kepada Yosua kepada malaikat Tuhan. Nah, kita bisa lihat di dalam Ayub, Ibu bisa next ya, di dalam Ayub 1 ayat 6 dan 12, Ayub 2 ayat 1 17 itu konfirmasi. Tetapi saya akan ngambil di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, bisa next slide-nya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga dan berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kekuasaan dia yang diurapinya. Jadi saya meyakinkan bahwa malaikat yang diberi adalah Kristofani. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa Sakaria 3 ayat 15 itu semuanya menggunakan simbolik. Ya. Jadi di dalam penglihatan itu dia menubuatkan juga tentang kebangkitan pemulihan bangsa Israel secara simbolik. Dan keberadaan bangsa Israel pada saat itu mengalami sebuah depresi yang kuat pasca pembuangan, penawanan Babel. Ya. Dan ini disimbolkan dengan penggunaan pakaian compang-camping. Pada waktu itu sebagai seorang imam, dia disimbolkan dengan menggunakan pakaian compang-camping. Gambaran juga yang mewakili sebagai bangsa Yahudi yang penuh dengan kesusahan besar. Itu simbolik daripada pakaian compang-camping. Dan Yosua sebagai iman yang dia melayani, dia pun juga memakai pakaian kotor, compang-camping. Itu adalah simbol dari keberdosaan bangsa Israel dan kemiskinan akibat pembuangan. Sehingga
dengan penggunaan secara simbolik dia pakai baju, pakai jubah yang compang-camping, itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Apalagi dia berada di dalam sebuah mezbah untuk melayani sebuah pekerjaan suci. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Sakaria di dalam sebuah penglihatannya. Maka kalau kita bisa melihat ayat 2, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan, kiranya engkau menghardik engkau, hei iblis. Ya, kenapa demikian? Karena si iblis akan mendakwa Yosua, dan Tuhan yang sudah memilih Yerusalem, ya, di dalam ayat 2, kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Jadi di dalam ayat 2 sebagai sebuah penguraian yang menggunakan kata-kata simbolik, maka sebagai Allah yang menjadikan Yerusalem dengan segala otoritasnya, ini menjadi sebuah pembela bagi bangsa Israel, khususnya yang ditujukan kepada Yosua sebagai imam. Demikian juga kepada kita, ya. Kita adalah umat pilihan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi sekalipun di dalam keberdosaan kita, dia tetap dengan otoritasnya membela kita. Dan Yosua sebagai wakil Allah atas Israel, Yosua juga lepas dari dakwaan tuduhan atas kedaulatan Allah atas Yerusalem. Nah, dasar daripada itu, mari kita lihat di dalam Roma 8, ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Jelas sekali, inilah simbolik dari pembelaan Allah di dalam penglihatan Sakaria, demikian juga di dalam kehidupan kita. Dan Sakaria 12 ayat 2, saya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa aku, Tuhan, akan membuat Yerusalem seperti piala berisi anggur. Negeri-negeri tetangganya akan meminumnya dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan jika Yerusalem dikepung, maka kota-kota di negeri Yehuda itu masih tinggal dan akan diterbung juga. Ya, dalam sebuah pemahaman bahwa Yerusalem ini menjadi satu tempat di mana ketertarikan orang akan piala yang berisi anggur tetapi yang memabukkan. Nah, di sini bukankah dia, dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 2, bukankah dia yang dimaksud adalah Yosua, ya, yang diartikan sebagai kayu yang terbakar yang dicabuk di dalam api, ya. Nah, Yosua ini juga mewakili Israel. Israel mengalami pembuangan, semuanya diuraikan sekali lagi secara simbolik. Apa yang menjadi arti di dalam simbolik api? Nah, yang menjadi simbol adalah api adalah berbicara tentang pembuangan orang-orang Israel dari Babel yang akibat yang menghancurkan bangsa Israel saat itu. Nah, dasar daripada apa yang menjadi pembahasan tentang simbolik daripada api itu terdapat di dalam kitab Amos. Amos 4 ayat 11 dikatakan, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun aku tidak berbalik kepadaku, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Itu adalah sebuah gambaran yang terjadi dari bangsa Israel, ya. Lalu simbolik daripada kayu atau puntung adalah sisa-sisa yang masih hidup dari bangsa Israel yang tidak mengalami kepunahan. Nah, pemahaman ini diambil di dalam Ulangan 4 ayat 20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat pilihannya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi itulah gambaran, ya, tentang api, pembuangan Babel, puntung adalah sisa-sisa daripada sebuah kehidupan. Dan Yeremia 11 ayat 4 dikatakan, telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi. Ini yang menjadi dasar
penilaian bahwa kamu untung seperti kayu yang keluar dari pembakaran. Tetapi janji Tuhan, dengarlah suaraku dan lakukan segala apa yang kuperintahkan, maka aku akan menjadi umatku dan kamu akan menjadi Allahmu. Itu yang menjadi dasar, ya. Dan memang kejadian ini sering berulang, terus berulang, pembuangan lah, kesengsaraan yang terjadi dalam Israel. Tapi apapun yang dialami oleh bangsa Israel sendiri, karena dia adalah pilihan Allah, sekalipun tuduhan dari si setan, Allah tetap menjadi pembela. Bahkan Allah berjanji dengan janji Allah bahwa sekalipun tekanan, impitan, kehidupan, tetapi karena dia adalah bangsa pilihan Allah, Allah akan membangkitkan, bahkan menawan si penuduh yang dikatakan iblis, di mana Allah sendiri berdiri di hadapan tata sebagai pembela dan atas pembelaannya. Dan Allah menegur si setan, mulai memberkati umatnya dan merancang kebangkitan umat pilihan. Dengan cara bagaimana Allah melakukan. Maka sekalipun Yosua ada pilihan Allah dan dalam keberdosaan, tetap Allah mencampuri. Dengan cara bagaimana? Dikatakan di dalam ayat 3, penekanan sekali lagi, adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan Allah. Dan saya sudah terangkan kekotoran pakaian yang diuraikan, ya. Nah, ini kekotoran juga menggambarkan kenajisan bangsa Israel pada zaman Sakaria, ya. Dengan berhala-berhala, pemujaan, ikut-ikutan dari pembuangan. Nah, pembelaannya di dalam ayat 4. Dikatakan di dalam ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu. Itu pembelaan Allah atas tuduhan dari si jahat. Jadi ketika Yosua sebagai wakil Israel dituduh, didakwa dengan pakaian kotor, tetapi pembelaan Allah nyata dengan memerintahkan tanggalkanlah pakaian yang kotor itu. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjatuhkan kesalahanmu daripadamu, dan aku akan mengenakan kepadamu pakaian yang baru, yaitu pakaian pesta. Jadi pembelaan Allah itu akan nyata, sekalipun dia didakwa atau dituduh oleh si jahat, tetap bahwa Allah adalah pembela bangsanya. Dan di dalam ayat ini Tuhan memerintah untuk menanggalkan pakaian yang kotor. Itu pun tercatat di dalam referensi, kalau kita lihat di dalam Keluaran 28 ayat 89, Keluaran 28 ayat 41, Imamat 8 ayat 17, Bilangan 20 ayat 20. Saya tidak menjabarkan karena terlalu panjang penguraiannya. Dan pakaian secara simbolik yaitu kekotoran, tetapi kejahatan sebagai imam besar ketika dia melayani. Tetapi pemulihan di dalam ayat 4 sudah dengan menggantikan baju yang compang-camping menjadi jubah pesta yang berbicara tentang kesucian yang melambangkan kebenaran Allah. Ya. Dan dikatakan konfirmasinya, korelasinya di dalam Keluaran 28 ayat 2, haruskah engkau membuat pakaian kudus dari Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi jelas penggunaan penggantian jabu pesta ini berbicara tentang pakaian kudus. Ya, di dalam Yesaya 3 ayat 22 pun berbicara bagaimana Yesaya berbicara tentang pakaian-pakaian pesta dan jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi supaya engkau layak melayani Tuhan. Nah, kembali lagi, kenapa Allah menjadi pembela di dalam tuduhan? Sudah jelas bahwa bangsa umat Israel itu adalah umat yang berdosa. Tetapi bagaimanapun juga bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa bangsa Israel ini menjadi bangsa imam. Ya, menjadi bangsa imam. Maka tentu ini menjadi kewajiban Allah karena janji-janjinya. Kalau kita lihat panggilan dia sebagai seorang imam, maka kita bisa melihat di dalam Keluaran 19 ayat 6. Ya, ayat 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam
jelas ditujukan kepada bangsa Israel dan bangsa yang kudus. Itu semua adalah firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Ya, itu dasarnya. Nah, di dalam Yesaya 61 ayat 1 pun juga sama. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Tuhan. Ya, jelas itu adalah sebuah janji yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaan bagaimana pemahaman teologis di dalam kehidupan orang yang percaya? Nah, gambaran secara teologis dari kehidupan orang yang percaya adalah ketika kita menyadari bahwa dosa, keberdosaan kita, tetapi dengan darahnya dia sudah menebus kita dari darah dengan darah yang mahal sehingga kita diselamatkan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mengorbankan segala sesuatu, dia menjadi pembela kita. Tetap Allah memperhitungkan semua orang yang percaya kepadanya, sekalipun dia berdosa, dia tetap akan diselamatkan oleh kasih karunia kebenaran ilahi dirinya sendiri. Itu adalah sebuah gambaran masa depan di dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, sekalipun di dalam hal ini ada paham-paham amilenialisme yang berpendapat bahwa kitab Sakaria ini tidak mengandung janji-janji khusus bagi bangsa Israel. Ya, jadi paham amilenial ini adalah istilah pengajaran yang meyakinkan bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak ada. Jadi pra-milenium, post-milenium itu tidak ada. Ya, kita masuk lagi kembali ke ayat 3 dan 5 ya, secara cepat saja karena memang cukup banyak. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir kepalamu, maka mereka menaruh serban tahir kepada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Nah, ia berbicara ia di sini adalah Sakaria, meminta agar malaikat menaruh serban yang bersih di kepala Yosua, seperti pergantian pakaian-pakaian yang lain, dengan plakat serban imam besar yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Jadi di dalam ayat 5 ini, Sakaria minta supaya dia mengenakan kepada Yosua ya satu serban, tidak hanya dengan pakaian saja, tapi plakat keimaman besar dia untuk bisa melayani Tuhan dengan kudus bagi Tuhan. Nah, hal itu juga tercatat di dalam ayat Keluaran 28 ayat 36 yang dikatakan juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau diukir seperti materai, kuduslah bagi Tuhan. Maka itu Sakaria ya, Sakaria meminta Tuhan untuk memberikan juga plakat keimaman daripada Yosua supaya nyata benar ya. Keluaran 39 ayat 30 dikatakan dibuatlah mereka patam ya, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan diukir seperti materai, kuduslah bagi Tuhan. Jadi hal itu permintaan. Nah, tentu itu juga menjadi sebuah simbolik, sebuah keselamatan yang akan datang, pengharapan di masa Israel yang akan datang, menjadi bangsa yang kudus, iman yang kudus. Demikian juga kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang yang percaya. Di dalam keberdosaan manusia, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, dia sebagai iman dan juru selamat, maka keselamatan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan semua yang terjadi dari penglihatan Sakaria ini memfokus pada sebuah masa depan dari pelaksanaan keselamatan atas kehendak Allah, otoritas Allah sendiri. Ya, dan jelas, semakin jelas kita akan lihat di dalam ayat 6 dan 7. Ya, dikatakan, apakah saya terlalu cepat enggak? Enggak ya. Oke. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan. Ya, lalu malaikat Tuhan itu memberikan jaminan kepada Yosua, katanya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan menerima rumahku, memerintah rumahku, dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri di pelayanan di sini. Nah, di dalam ayat ini, malaikat Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua, ya. Jika Yosua menuruti jalan yang ditunjukkannya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkannya, maka Tuhan akan mengizinkan dia masuk ke rumah Tuhan dan melayani Tuhan sebagai imam besar di Yerusalem. Dan Yosua akan memerintah di bait suci dan bertanggung jawab atas pelataran bait suci dan menikmati akses bebas ke dalam hadirat Tuhan sebagai tugas keimanan dalam rangka hubungan perjanjian, ya. Nah, itu adalah sebuah ketetapan, tapi diselimuti oleh sebuah perjanjian yang Allah berikan kepada dia. Dan sesuatu hal yang mendorong di dalam pembangunan bait Allah. Kenapa demikian? Karena bait Allah adalah tempat di mana hadirat Tuhan ada. Tanpa bait Allah, hadirat Tuhan tidak ada. Maka itu hanya sebagai sebuah simbolik saja bahwa bait Allah adalah tempat tinggal. Maka itu dengan segala semangatnya untuk membangun bait Allah. Dan di dalam syarat-syarat itu ada sebuah perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah ketika engkau benar dan melaksanakan ketetapan dengan setia dan hati yang tulus, maka itu akan digenapi. Di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 22, Ulangan 28 dan 29. Ya. Yang kedua, melaksanakan tugas keimaman dengan setia. Nah, apa yang menjadi dampak atau janji yang akan digenapi Allah bahwa Israel akan memerintah rumah Tuhan, ya. Dan tidak berbicara tentang rumah Tuhan saja, bukan tidak berbicara tentang bait saja, tetapi bait Allah berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dan bangsa Israel adalah bertanggung jawab untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan bertanggung juga atas pelatarannya untuk menjaga tetap kemurnian. Itu tercatat di dalam Yesaya 56, Yeremia 32. Ini adalah satu pendukung daripada ayat daripada Sakaria. Dan menikmati akses gratis Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati mereka secara luar biasa. Bangsa-bangsa akan diberkati melalui mereka. Nah, bagaimana dengan pemahaman teologisnya bagi kita? Nah, gambaran masa depan Yosua dan pekerjaannya digambarkan sebagai Mesias, Yesus Kristus, yang sedang dinantikan, ya, sebagai imam besar yang setia di era pra-Kristen, sebelum Kristen ini masuk di dalam hadirat Allah, itu sebuah gambaran tentang apa yang dilakukan Yosua ini, menantikan bahwa Kristus Sang Mesias itu akan datang dengan segala kasih karunia melalui iman orang-orang yang percaya. Nah, dasarnya adalah Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Dikatakan, next, ya, slide berikutnya, ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi gambaran itu jelas ke depan. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai banyak, dicobai, hanya dia tidak berdosa. Sebab itu marilah dengan keberanian untuk menghadiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itulah yang digambarkan tentang Yosua, sebuah gambaran ke depan, masa depan, yang secara teologinya adalah gambaran Yesus sendiri ke depan terhadap umatnya, saudara dan saya sebagai umat yang percaya. Ya. Dan dikatakan di dalam ayat 8, ya, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan satu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu sang tunas. Jelas sekali
ayat 8 ini lebih sekali memperjelas bahwa Sang Tunas itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam ayat 8, Zakaria melihat di dalam sebuah penglihatan, dia tidak melihat tentang Yosua saja, tetapi Zakaria melihat teman-temanmu, ya, sahabat-sahabatmu, yaitu sahabat-sahabat Yosua yang duduk di hadapannya. Nah, Tuhan mengidentifikasikan dia, Yosua, sebagai imam besar, dan teman-temannya yang duduk di hadapan Yesus sebagai orang-orang yang merupakan simbol-simbol tanda-tanda kejadian-kejadian masa depan. Dan tanda-tanda nubuat ini berbicara tentang tanda-tanda Kristus yang di dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Mofet. Ya. Nah, jelas pendukungnya, korelasinya ayat 8 dan 8. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda-tanda alamat di antara orang Israel, dan Tuhan semesta alam diam di gunung Sion. Ya. Jadi bukan hanya Yosua sendiri yang mewakili Israel, tetapi imam-imam yang lain juga mewakili keimaman di dalam Israel. Demikian juga saat ini kita, imam besar agung kita adalah Kristus. Dan orang-orang yang dipercayakan sebagai imam juga berada di posisi, dan kita harus melihat bukan hanya keimaman. Mungkin saat ini kita berbicara tentang iman, pendeta, leader, rohani yang memiliki visi ke depan, tetapi juga kita harus melihat teman-teman saudara-saudara kita juga di dalam gereja kita untuk memiliki satu visi, untuk memperhatikan mereka juga. Nah, dikatakan mujizat yang dapat dilihat pada Yosua, pada imamnya, para imamnya, rekan-rekannya, secara fakta bahwa imamat Israel dibebani dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, dosa itu sudah diampuni kembali oleh Allah. Demikian juga pembebasan kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang dulu lama orang berdosa, tetapi oleh keimaman besar Yesus dan iman-iman, kita diproses dengan segala otoritasnya melalui kasih karunia dan dari penghakiman. Tetapi mujizat, kembali lagi mujizat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu menunjukkan sebuah tindakan kuasa, otoritas, mujizat, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, dia mengampuni dosa kita, dia telah mati bagi kita, dia bangkit bagi kita untuk menghapus segala dosa dunia. Bukankah itu sebuah perkara yang begitu luar biasa, mujizat kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam penglihatan Zakaria ini tidak terlepas dari rencana Allah untuk membangkitkan Sang Tunas. Bagaimana kita bisa memahami bahwa dia adalah Sang Tunas Yesus Kristus? Kita bisa melihat dari apa yang disampaikan oleh Zakaria. Dia memberikan gelar ganda kepada Mesias di dalam Zakaria 6 ayat 12. Begitu juga di dalam Mazmur 132, Yesaya 11, ya. Nah, Tunas ini adalah berbicara tentang Mesias, ya, di dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana dalam perjanjian baru ada 4 karakter bahwa Sang Tunas itu adalah Tuhan, Sang Mesias. Dengan sebuah atributnya yang dikatakan dia adalah raja, dia adalah hamba, dia adalah manusia, dan dia adalah Tuhan. Nah, aspek ini kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, dalam kita hanya mengambil 4 saja, yaitu tentang keempat Injil. Ya, dalam kitab Matius, maka dikatakan bahwa dia sebagai Tunas Daud, sebagai Raja Mesias, dari keturunan Daud. Ini sudah mewakili bahwa dia adalah seorang raja. Nah, di dalam kitab Markus dikatakan dia sebagai seorang tunas, hamba Tuhan. Itu jelas dan dikatakan sangat jelas sekali di dalam Markus. Dan begitu juga di dalam Lukas sebagai manusia yang bernama Tunas, Zakaria 6 ayat 12. Dan begitu juga di dalam kitab Yohanes sebagai Tunas yang itu adalah Tuhan, Yesaya 4 ayat 2. Dan itu bisa saya ambil di dalam sebuah kitab lain dari penulis Becker, ya.
ya, the God remember, ya. Nah, itulah yang jadi apa yang dikatakan penglihatan secara luar biasa ini itu bisa tergenapi, bukan hanya tergenapi, sebuah gambaran masa depan tentang Mesias itu begitu jelas. Kejelasannya itu hampir sama kalau kita melihat dalam sebuah kisah-kisah, maka penglihatan itu sama dengan penglihatan Daniel. Begitu juga dengan penglihatan Yohanes pada pada nubuatan-nubuatan di dalam kitab Wahyu. Sama, ya. Nah, kembali lagi masih ada waktu, ya. Nah, di dalam ayat 9 dikatakan, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua. Ini kembali lagi menggunakan kata simbolik. Satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukir ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghapus kesalahan negeri ini dalam 1 hari. Ya. Nah, boleh ini di next, ya. Ayat 9. Nah, di dalam ayat ini penglihatan Yohanes berbicara ada 3 hal yang simbolik yang disampaikan, yaitu tentang batu. Ya, digambarkan seperti sebuah batu permata di depan Yosua. Nah, batu pertama ini adalah gambaran kembali ditujukan kepada Tuhan Kristus Yesus Sang Mesias. Ya, sekalipun kembali lagi, ya, saya tekankan, saya mengambil dari beberapa pengajaran kitab, sekalipun bahwa banyak yang diuraikan secara simbolik, tetapi kita bisa mengambil sebuah penjabaran. Kalau kita lihat di dalam Zakaria 10 ayat 4, saya ambil contoh aja. Daripada mereka akan muncul batu penjuru. Bukankah apa yang disimbolkan batu yang dimaksud Tuhan sangat korelasinya dengan batu penjuru sebagai Tuhan Yesus ada sebagai batu penjuru. Di dalam Keluaran dikatakan, aku akan berdiri di sana di depan di atas gunung batu di Horeb. Jadi berbicara tentang batu. Di dalam Bilangan pun juga ketika Musa membawa umat Israel keluar, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh karena mereka kekurangan air. Lalu Musa dengan amarah, dengan marahnya dia pukul batu dan keluarlah air. Ya, begitu juga di dalam Mazmur 18 ayat 2, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Jadi batu ini menurut penafsir bahwa apa yang dikatakan sebagai batu permata ini berbicara tentang diri pribadi, bahwa Tuhan adalah sebagai batu penjuru. Ya. Nah, di masa lalu Allah berjanji bahwa batu itu akan menjadi tempat perlindungan yang aman, yang tidak pernah gagal bagi umatnya. Ya. Jadi itu yang disampaikan janji bahwa keberadaan Kristus adalah sebagai batu yang melindungi umatnya. Dan kalau kita lihat di dalam Yesaya 28 ayat 16 sama. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, ya, sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapakah yang percaya tidak akan gelisah. Tentu ini ditujukan, batu ini ada sebuah simbolik daripada Kristus sebagai batu penjuru yang melindungi umatnya. 1 Petrus 2 ayat 26 pun demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Jadi berbicara tentang Kristus, Allah dengan segala, dia melepaskan anaknya yang tunggal, ya, melepaskan sebuah batu yang dipilih, yaitu batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, jadi batu ini berbicara tentang Sang Mesias yang lahir ke dalam dunia ini sebagai batu penjuru, menjadi batu fondasi, sebagai batu penjuru utamanya adalah gereja. Nah, hal itu diperkuat di dalam Efesus, ya, Efesus 2 ayat 19 dan 22 dikatakan dengan jelas. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Ya, ketika Tuhan Yesus dan menjanjikan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 20, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dan roh itu tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah tempat tinggal Roh Kudus. Dan di dasar itulah kita membangun kehidupan. Dan itu tercatat juga di dalam masa depan. Kalau kita lihat di Daniel 2 ayat 35, Daniel 2 ayat 45. Dikatakan demikian. Ya. Dan hal ini perlu kita simak. Dua figur Mesias, ya, yaitu tentang imam dan raja. Dan alasan imam adalah batu tunggal, batu penjuru ditujukan kepada kedatangan pertama kali Tuhan. Yesus sebagai juru selamat, tetapi pada saat yang datang, dia sebagai raja yang berhakimi, yang berpusat pada kedatangan yang kedua. Nah, jikalau kita melihat tentang apa sih pemahaman secara simboliknya tentang batu, ya, dikatakan batu yang dilihat itu mempunyai 7 mata. Mata berbicara tentang bahasa Ayin sebagai bapak gereja yang sebetulnya pemahaman tentang batu yang dilihat Zakaria ini dengan mempunyai 7 mata, sebetulnya boleh jujur, para penafsir belum bisa menemukan apa sih yang dimaksud dengan 7 mata ini. Tetapi beberapa konfirmasi dari Bapak Gereja yang sekalipun kebenarannya ini tidak pasti, ya, melambangkan tentang kecerdasan, kemahatauan yang lengkap. Tapi itu tidak pasti dan belum, ya, saya berharap kalau misalnya ada yang bisa menambahkan, puji Tuhan. Jadi kita sama-sama mengerti belajar. Tetapi di dalam Zakaria 1 ayat 10 dikatakan orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad ini mulai berkata, katanya inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi, ya. Jadi kembali lagi kepada Kristus. Zakaria 4 ayat 10, sebab siapakah yang memandang hina dari peristiwa yang kecil, mereka akan bersuka cita melihat batu pilihan, ya, di tangan Zerubabel yang ketujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ini keotoritasan Tuhan. Jadi berbicara tentang mata 7 adalah kekuasaan Tuhan. Dan di dalam Yesaya 11 ayat 2, roh itu akan ada padanya dan roh hikmat, pengertian, roh nasihat, pekersaan. Tetapi itu hanya sebuah tafsiran yang tidak bisa dipastikan. Saya sendiri tidak bisa menerangkan hal itu, ya. Nah, dikatakan dengan jelas, ya, dikatakan di dalam ini batu pastasi. Batu itu terungkit dari tembaga tanah liat dan memberitahukan raja-raja, dan di kemudian hari ini mimpi itu akan menjadi benar. Di sini ada sebuah prasasti, ya. Kita tidak diuraikan prasasti ini karena memang juga ini tidak jelas, ya. Dan di dalam ayat ketiga, dia menghapuskan kejahatan di tanah air ini, keberadaan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dia menghapuskan kejahatan, keberdosaan kita. Zakaria 2 ayat 12, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Jadi hal itu sangat jelas sekali bahwa di dalam penglihatan Zakaria, ya, bahwa di dalam penglihatan Zakaria ayat 9, ya, bahwa dia ada ukiran di atasnya, sebuah prasasti tapi tidak jelas. Saya juga tidak bisa berani untuk mengartikan, dan dia akan menghapuskan kesekalahan negeri ini. Ya, kapan? Kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia sudah menghapuskan segala dosa dunia dan kebangkitannya sudah mengalahkan maut. Maka dosa kita sudah dipatahkan. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, terakhir di dalam ayat 10, sorry agak panjang. Nah, di dalam
ayat 10 dikatakan, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang teman-temannya duduk di pohon anggur dan di pohon ara. Ya, dan pada hari itu mungkin pada saat tiba waktunya sang tunas telah lahir dan sudah lahir, dan janji Tuhan sudah digenapi, dan umat percaya seharusnya memberitakan Injil kepada orang lain, mengundang teman-temannya untuk bergabung untuk menikmati kedamaian kemakmuran mereka seperti yang belum pernah terjadi ya pada zamannya. Tetapi dengan kelahiran Yesus, bahwa penebusan dosa, keselamatan itu menjadi bagian kita. Kita punya tugas, yaitu untuk mengundang orang lain untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan Tuhan, dikatakan di dalam Zakaria ini, Tuhan akan mencabut kutuk dari kejatuhan dan ada kemakmuran pertanian dan kemakmuran rohani. Dan itu adalah nubuatan sebelum tergenapi dan setelah Yesus lahir semuanya tergenapi. Itu ada di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2, Yesaya 65, Daniel, dan kitab Mika itu ada. Jadi kesimpulannya, apa yang menjadi penglihatan, apa yang dimaksud dari penulis Zakaria ini, kesimpulannya pertama, penglihatan keempat menggambarkan dari hari penebusan di mana Yosua sebagai imam besar di Yerusalem, dan itu adalah gambaran Kristus, ya, gambaran Israel umat iman, dan dibersihkan dari kenajisan dan ditingkatkan kapasitasnya menjadi imam besar, dan imam besar itu adalah lambang daripada keberadaan, dan Tuhan Yesus sudah ada lahir ke dalam dunia ini sebagai imam besar. Dan yang kedua, pembangunan sebuah bait suci yang dilakukan oleh Yosua di dalam penglihatan daripada Zakaria, sekalipun sebuah model bait suci yang akan datang, ini berbicara tentang keberadaan Yesus. Batu penjuru adalah Yahweh, Tuhan Yesus sendiri, dan batu penjuru ini berisi janji-janji tentang kelahiran. Ya, Yesus yang menjadi penyelamat manusia dengan kasih karunia-Nya, dan umat pilihannya siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sebuah peristiwa penyelamatan yang dahsyat yang akan digenapi di dalam satu hari ketika Tuhan Yesus bangkit. Itulah kebebasan. Yesaya 66 ayat 7 dan 9. Demikianlah apa yang disampaikan oleh penulis tentang Zakaria, tentang eksposisi daripada Zakaria 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, dalam ketidaksempurnaan, dalam ketidakkelemahan, dalam keterbatasan kami percaya apa yang ini disampaikan. Firman ini adalah apa yang ditulis oleh penulis, dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja, tetapi kami bisa memahami bahwa penglihatan daripada Zakaria ini adalah gambaran tentang Sang Mesias Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, mungkin ada ketidaksempurnaan karena saya dari kemarin ikut sidang sinode, ya 2 hari, jadi saya belum bisa mungkin tidak secara lengkap, tetapi itulah gambaran apa yang disampaikan oleh penulis dari eksegese di dalam Zakaria 3. Terima kasih Ibu Ayu, Tuhan Yesus berkati.